city hall. Realize they listen whenever you make a call. If you want a revolution, I really give it to y'all. Oke, balik lagi di ESL di TVI, ESL One Frankfurt 2015 qualifier final loser bracket antara Cloud9 versus Navi. Kali ini di game kedua 1-0 untuk Cloud9 dan gue nggak sendirian, gue masih ditemenin sama Bebe Dakota atau Bekti. Halo Bekti, balik di game kedua. Kita review dikit mungkin tadi karena bukan karena Bebe Dakota, Jir. Apa udah Bebe Dakota ah. Mau banget Dita dipanggil. BBKTDTA tuh enggak Bebe Dakota, udah Bebe Dakota ah, Bebe Dakota. Udah, kita udah di game kedua. Kita. Iya, udah kenapa harus disebut nama cewek lo sih? Gua kan yang jomblo marah-marah jadinya. Oke, Natus Skincare Cloud9 game pertama kita review dikit. DK-nya. Langsung di-ban DK-nya. Iya, DK-nya. Di review langsung di-ban. Ya udah langsung di-ban. DK-nya terlalu kuat, Dim. DK-nya terlalu strong ya, sementara Ayo di sini walaupun tadi kalah Natus Skincare, mungkin sedikit ngeselin juga ya. Dan di sini ada respect ban lagi. Visage langsung dibuang lagi sama Natus Skincare di sini. Di sini Cloud9 harus mungkin nge-ban Chen atau nge-ban Enchantress. Oke. Atau mungkin nge-ban yang lainnya lagi atau nge-ban Undying. Dia rada susah sih karena banyak hero bagus dan di sini Navi nggak siap menghadapi DK sama Visage-nya, kelihatan banget di game 1 dia kewalahan banget. Dan lagi-lagi Enchantress-nya di-ban sama Cloud9. Di sini Cloud9 coba bikin bingung Navi antara first pick Chen atau pick hero lainnya. Karena kelihatannya Cloud9 sendiri siap buat langsung ngambil Chen-nya kalau misalkan nggak di-pick oleh Navi. Oke, sementara di sini Enchantress ternyata yang dibuang sama Cloud9. Di sini bahaya nih kalau gue ngelihatnya. Cloud9 masih bisa dapet Chen-nya di sini kalau menurut gue, bener nggak? Iya, makanya ini dia rada main games ya. Jadi Navi dibikin gimana? Bekti? Oke. Dibikin bingung. Masih banyak buat keep. Halo, suara gue hilang ya? Putus-putus tadi, tapi sekarang udah mendingan. Oke, enggak, ping gue naik tadi. Oh, ping lo naik. Oke. Pingnya diturunin dulu jadi merah gitu, jangan ping terus kuning kayak gitu. Ijo kayak gitu. Oke, balik ke in game. Beastmaster diambil sama Natus Skincare kali ini. Gimana? What you think, Di? Karena dia takut ngelepas. What a minute. Langsung counter dengan Night Stalker diambil kali ini sama Cloud9, bener. Dan seharusnya di sini ada satu support sih ya dari Cloud9. Sementara Jiro, sama Girocopter is real baby. Ini bahaya banget kalau menurut gua. Oke, gimana Ti lo ngeliatnya Ti di sini Girocopter dan Night Stalker dari Cloud9 dan satu hero lagi bakal diambil sama Navi. Nah, Stalker di ini sih dia sih gawat darkness-nya. Karena Hawk dari Beastmaster itu visionnya bakal kehalang sama darkness dari Night Stalker ya. Dan Girocopter salah satu carry terbaik di patch ini menurut gua. Dan selama dia open ya diambil aja. Oke, dan Chen yang diambil ke Navi. Ya, ada Navi yang ngambil Chen di sini. Yang sebelumnya tadi di game pertama dipakai sama Cloud9 oleh Notel. Dan ya, gue di sini langsung balik ke banning phase kedua. Navi dulu kali ini bakal ngebuang satu hero dulu di banning phase keduanya. Apa nih Ti di sini? Mungkin hero-hero bagus lagi kah atau mulai nutup pool hero yang ada? Oke, sementara Bekti lagi upload di fanpage di Dota 2 TV Indonesia. Atau mungkin bisa lo teman-teman yang lagi streaming bisa follow Twitter kita di @dota2tvindo atau Facebook kita bisa di like facebook.com/dota2tvindo. Bukan Dota 2 TV Indon ya. Indo gitu. Oke, dan gue masih tunggu di sini hero-hero yang bakal dibuang sama Cloud9 dan juga Natus Skincare. Cloud9's turn to ban. Navi's turn to ban. Oke, sementara di sini ada Luna dari Cloud9 yang dibuang. Hero-hero mereka sendiri dibuang di sini. Gua agak aneh gitu loh. Sementara dari Natus Skincare atau Navi di sini dia ngebuang Ancient Operation, salah satu support yang strong sih kalau menurut gue untuk melakukan box out dengan chilling touch-nya. Dan kali ini kita masuk ke picking phase kedua.
Kedua. Navi bakal ngambil hero apa di sini? Mungkin core-nya lagi sih seharusnya untuk Dandy atau untuk Havos dulu di sini, kita bakal tunggu. Bakal ngambil hero apa di sini dari Natus Fincer? Oke, masih berpikir dari kedua tim di sini dan gue masih menunggu ada Bekti balik lagi di sini. Ya di sini Chen, kalau menurut gue ada jawabannya ya dari Cloud9 ya. Di sini Jiro dengan rocket barrage-nya, terus ada flag cannon-nya juga, ini bisa membasmi kuman-kuman dari Navi Chen ini, creep-creepnya Chen Navi gitu. Oke, dan ada Bekti. Oke, Ti, gimana 4 hero pertama yang diambil dari kedua tim di sini, 2 masing-masing diambil di sini. Oke, gimana? Bentar, ini gue yang nge-lag atau dia time-nya berhenti di 48 ya? Oh iya, di sini gue juga berhenti di 48. Bentar, gue lihat dulu. Ada pause game dari Bond Seven ternyata di sini. Gue nggak tahu kenapa bisa di pause. Disconnect art style-nya. Oh, si art style-nya lagi ini DC. Asal art style-nya DC. Oke. Iya. Kita tunggu di sini dan iya, gimana lu Ti ngelihat di sini 4 hero pertama yang udah kelihatan? Menurut gue sih dari yang udah kelihatan sih lebih kuat Cloud9, tapi Night Stalker sendiri juga rada lemah kalau menghadapin 5-man push. Dan di sini dengan ada Beastmaster Chen ini bau-bau 5-man push sekali sih. Mungkin dari Cloud9 bisa ngebuang hero yang ngebantu 5-man push kayak Support Undying, itu juga ngebantu banget, rese banget. Atau mungkin Bristleback Carry juga dia bisa ban karena itu juga bakal ngebantu Navi buat ngelanjutin. Ini ada suara buat Risum. Iya, udah ada di Risum di sini. Dan Brute Mother langsung dibuang sama Hardstyle, kayaknya udah mikir sambil tadi disconnect sambil reconnect ya. Sementara Navi ngebuang Brute Mother. Dia nggak mau kena split ya. Oke. Kelihatannya dia nggak mau kena split, dan kalau Ancient Apparition dia nggak mau healingnya itu kehenti sih. Ini masih, kalau orang bilang masih tahap penjajakan sih, karena emang patch ini juga umurnya masih baru seminggu, 2 minggu, 10 harian ya. Jadi masih saling poolnya masih luas, belum terfokus kayak di akhir-akhir patch 683 yang orang tahu yang paling bagus ini ya, jadi harus main ini. Jadi ini masih lebar sih mau main hero apapun. Oke, sementara Viper dibuang sama Cloud9. Di game pertama tadi nggak ada hero kayak Lesrak yang itu bagus banget, dan ini muncul Lesrak, gue baru ngomong. Oke, Lesrak sementara di sini hero yang ya kalau untuk di Chinese Dota sih kemarin gue udah ngelihat banyak yang pakai Lesrak gitu, dan itu super efektif gitu untuk melakukan push. Apalagi di sini ada Jiro, ada Night Stalker, Lesrak, ini kombinasi yang sangat bagus kalau menurut gue di sini. Gimana? Iya, Lesrak ini landingnya kuat sekali, dia punya Lightning Storm. Itu slownya tuh buat ngawalin split cut tuh bagus banget dari Lightning Storm. Sementara Witch Doctor satu support lagi diambil. Natus Fincer, iya, semakin mempertegas bahwa mereka akan main 5-man push sepertinya dengan adanya Witch Doctor juga. Oke. Lesrak sih salah satu hero yang bagus buat lawan push karena lightning storm-nya ya, lightning storm, terus ada pulse nova, ada split earth, itu AOE semua. Ada gyrocopter cooldown. Menurut gue sih dari 3 ketemu 3 ini posisinya lebih bagus Cloud9 sih, hero yang dimiliki. Oke, dan gue masih tunggu Bugatti gimana? Kita terbang, Bugatti kita terbang. Krik, gue sedang tidak mau membahas karena kondisinya kita lagi kalah gitu, Ti. Malu, Ti, dibahas, Ti. Sementara ada Earthshaker diambil sama Cloud9 kali ini. Dan Natus Fincer langsung bakal ngambil hero lagi di sini. 30 seconds lagi sebelum masuk ke research time dari Navi. Mungkin tebak-tebakan, Ti, core hero apa yang cocok dengan komposisi 3 hero pertama dari Natus Fincer di sini?
Aduh, dia butuh hero depan. Dia butuh hero depan. Dan itu udah di ban sama Cloud9. Salah satu hero depan yang bagus Viper. Jadi mungkin dia bakal ke sudut. 5 seconds. Atau mungkin Natus Windsor bisa lebih apa namanya, ngambil kombinasi kayak Strong Spirit dan terus Juggernaut atau Strong Spirit dan Anti Mage. Jadi nggak terlalu fokus ke 5-man push, masih punya Agi carry yang bagus kayak Anti Mage atau itu. Karena kalau dia benar-benar mau naruh duitnya di satu kantong yaitu 5-man push sih, menurut gue sih dengan adanya Earthshaker, adanya Lesrak, mendingan jangan. Dan Nyx Assassin. Nyx Assassin ternyata. Menurut gue salah satu cara Navi buat bikin gamenya itu nggak one dimensional. Jadi dia nggak satu dimensi doang, dia nggak 5-man push doang, dia masih punya alat buat ganking. Oke. Dia masih punya alat buat jadi Nyx Assassin ini kelihatannya dipakai untuk itu sih oleh Navi. Reserve time. Tersisa satu carry sih untuk Navi kalau menurut gua. Sementara di Cloud9 sendiri dia punya line up sih menurut gua udah strong. Udah strong ya ini Night Stalker, Jiro, Lesrak, Earthshaker. Ya. Dia udah strong, mungkin dia bisa dibantu sama hero kayak Crystal Maiden atau Vengeful Spirit. Mungkin Crystal Maiden lebih oke sih. Crystal Maiden bagus sih kalau menurut gua. Crystal Maiden di patch ini oke. Iya, Oke. Crystal Maiden Sementara di patch ini sih oke. masih kita tunggu hero terakhir yang bakal dibuang. Gimana? Dia Apa-apa? bisa nge-frostbite anaknya Chen. Dia bisa nge-frostbite anaknya Chen. Nah, itu dia 10 second kalau nggak salah ya untuk creep netral ya. Iya. Oke. Sementara masih gua tunggu di sini Cloud9 bakal ngebuang hero apa? Mungkin mereka benar-benar harus ngebuang satu pure carry yang bisa diambil sama Natus Windsor sih. Sementara Nyx Assassin, hero favorit dari seorang Havos di sini. Oke, gue mulai cekukan. Aduh. Sorry. Nyx Assassin. Kok Nyx Assassin? Lifestealer, astaga Tuhan. Nyx Assassin kan jadinya. Lifestealer yang dibuang sama Cloud9, hero favorit dari seorang Havos. Sementara dari Navi bakal ngebuang apa di sini tim menurut lo? Satu support lagi ya? Atau apa nih menurut lo? Offline? Oh ya, offline di sini ternyata. Langsung dibuang tuh Darkseer. Darkseer ya ternyata bener. Apa di mana? Ya Cloud9 ya? Cloud9, gue nggak tahu kenapa Navi terus nge-last bandnya itu Darkseer. Menurut gue Cloud9 butuh satu support lagi. Atau mungkin Night Stalker-nya bakal di posisi support juga sih, karena Night Stalker juga fleksibel, dia bisa di support. Jadi masih belum bisa gue tebak sih dia last pick. Oke. Kalau gue jadi Cloud9, gue pilih mungkin kayak Vengeful Spirit atau Crystal Maiden. Tapi kalau menurut gue sih lebih legitnya atau sih Lion juga hero yang bagus. Crystal Itu Maiden hero-nya sih, gue masih misteri banget, Lion. 90% ke Crystal Maiden sih harusnya di sini. Soalnya line up dari Navi tuh, oh my god, justru Brewmaster. Berarti di sini Lesraknya bukan core ya, Ti ya? Enggak, kemungkinan besar Night Stalker-nya bukan core. Oke. Atau bahkan Giro-nya juga bukan core. Oke, ini Giro main juga game banget ya. Ini support. main game banget ya. Gila nih. Sementara masih Di dari posisi kayak gini mungkin Navi bisa mungkin last picknya bisa Ursa juga oke gitu. Dia punya disable yang cukup lama buat Ursa menggila. Dia punya Impel dari Nyx Assassin, punya Parazel Zinkas, punya anak-anak Chen, dan Ursa juga bisa di backup sama Hand of God. Atau mungkin ya hero Havos lagi, Bristleback, Juggernaut. Oke. Juggernaut masih masuk ya berarti ya di patch yang meta sekarang ini ya. Masih lumayan. Sementara Weaver yang diambil sama Natus Windsor di sini. Di sini bagus banget sih kalau menurut gue pemilihan Weaver, dia bisa lari sana lari sini. Oke, kita bakal tunggu sampai nanti masuk ke in game dan gua menunggu bisa Tebakan ganti. kita sih salah semua loh. Iya, tebakan kita salah semua. Apakah kapal kita karam, teman-teman yang bisa barusan tadi teriak-teriak suara 25%, mana suaranya gitu. Aduh, boleh pegangan semua mungkin bisa membentuk lingkaran pegangan yang di kapal Natus Windsor kita bentar lagi karam. Oke.
udah boleh udah boleh datang ke konsultasi. Iya, konsultasi mungkin bisa pesen skoci dari sekarang, mungkin kapalnya mau karam gitu. Nah, itu Spincare versus Cloud9. Bentar lagi kita bakal mulai ke in game dan gue mau minum dulu. 5 seconds remaining. Weaver sih menurut gua sesuatu yang berani buat Manetker, dia pakai Weaver. Wow. Oke, gue tinggalkan muka yang agak sedikit kucel dari gue dan yes, selamat tinggal muka kucel gue. Dan gue mau bacain dulu line up-nya Ti sebelum masuk ke in game. Ada Navi versus Cloud9 di game 2. Ada 1-0 dari Cloud9, keunggulan kali ini Soneko menggunakan Witch Doctor, ada Vanik menggunakan Nyx Assassins, ada Dandy menggunakan Beastmaster-nya, Arstyle menggunakan Chen, dan kali ini ada Hovos dengan menggunakan Weaver-nya. Sementara dari Cloud9, please dari Bekti bisa bantu gua, ada siapa aja Ti di sana Ti? Bekti, aduh gua kehilangan Bekti. Bekti. Ya, Dim. Oh iya. Gimana, Dim? Iya, ada siapa aja dari Cloud9? Bantuin gua biar gua gak cepet habis suaranya. Dari Cloud9 ada I sama di Gyrocopter, lalu ada Earthshaker, Bone Seven, dan mereka ketemu sama bos. Di sini ada Notel. Oh, no, this is not good. Dia udah pakai set yang baru yang rare. Iya bener, Yang Pak. dari Mythical malah, Immortal. Compendium. Iya, pokoknya Immortalnya Compendium. Lalu ada Vata bermain Brewmaster, salah satu hero signature Vata. Lalu Lestrak dimainkan oleh Misery, ternyata Lestraknya dimainkan sebagai support dari Bone Seven. Di sini akan bermain offlane Earthshaker. Oke. Sementara di sini ternyata Bone Seven. mid lane dari seorang Dandy justru dia ngambil ini dulu ya. Apa namanya? Call of the Wild-nya, ada Boar juga di sana sama Hawk-nya juga udah bisa dipakai di sini di level 1 di patch yang sekarang. Oke, kita udah masuk ke in game, sudah ada creep. Oh my god, sementara di top lane ada kill dari Gyrocopter di sini. II sama berhasil mendapatkan kill atas Vanik di atas, gampang sekali tadi. Vanik ngeremehin damage dari rocket barrage-nya. Oke. Demi bounty dia tadi gebuk-gebukan sama Gyrocopter-nya, terus di rocket barrage 2 kali. Dan yang terakhir dia setelah buang impel dia dapat bounty terus di rocket barrage lagi. Aduh. Sayang banget. Sementara di sini sama rocket barrage lagi digunakan. Sementara di sini ada Misery datang, right click, stun, mini ravage yang baik sekali terkena 2 hero. Rocket barrage lagi digunakan, stun gagal. Vanik terus dikejar, stun di cancel oleh Misery dan tetap selamat di sana seorang Vanik. Oke, bener banget, dia kayaknya terlalu meremehkan damage dari rocket barrage ya, seperti yang lo bilang. Dia terus menahan rocket barrage yang 2 kali digunakan sama seorang II sama tadi. Oke. Dan di sini ya Vanik juga regennya dihabisin sama Misery ya. Yep, bener banget. Ini bakal jadi lane neraka banget buat Vanik. Oke, Vanik bakal terbiasa seharusnya di sini karena memang dia. Oh my god, Dire's Courier, Arstyle, sniper dari belakang. Kurirnya di kurir snipe tadi. Haha dia. Ya. Sementara di mid, Dandy melawan seorang Vata di sini. Kalau dari segi hero nih, Ti, lo kan juga mantan pemain profesional juga. Oh my god, di bottom lane, right click diberikan Fissure kali ini. Bone Seven dalam bahaya, stun pertama terkena kali ini. Right click dan harus mati di sana oleh Witch Doctor. Sementara Night Stalker berhasil dibunuh sama Neutral Creep di sini sama apa namanya? Ensign di sini tadi. Aduh, kenapa kalian mati sementara Vata clap tadi. Stalkernya cuma buang duit suicide sih emang. Oke. Biar cepet balik. Kalau lu lihat gold chance-nya juga 59, dia pengen cepet balik aja. Oke. Sementara di sini Dandy Beastmaster-nya sudah memiliki botol. Dan gimana Ti? Lo ngeliat di game kedua kali ini dengan komposisi hero kayak gini di mid game lah kita katakan, bentar lagi kita harusnya nanti bakal masuk ke mid game terlebih dahulu gitu loh. Di mid game siapa yang lebih unggul nantinya dengan kompetisi? Oh my god, di bottom lane lagi-lagi Bone Seven dalam bahaya diberikan meledik. Right click Voice coba mengejar menggunakan Sukuchi tapi tetap mati menggunakan meledik dari seorang Soneko. 2 kill di bottom lane dengan cara yang hampir sama kalau menurut gue ya di sini Ti.
Iya, tapi sisi baiknya adalah offlane dari Cloud9 tuh lebih dapat experience daripada dari offlane dari Navi. Di sini Funix benar-benar diusir dari lane oleh Lester. Menurut gue sih kalau advantage di mid game, menurut gue dengan line up yang ada sih lebih advantage Navi untuk mid gamenya, tapi untuk ke mid gamenya juga belum tentu mudah karena di situ ada Brewmaster juga. Cuma di sini menurut gue Dendi bermain bagus sih. Brewmaster dari Fata di sini lumayan kewalahan ngadepin Beastmaster ya Dendi. Micro bore-nya bagus banget Dendi kalau lu merhatiin cara dia main ini. Yap, bener banget, dari tadi boarnya dijaga jaraknya, di right click kepada seorang Fata, diberikan damage yang cukup sakit kalau menurut gue buat awal-awal kayak gitu ya, apalagi buat Brewmaster. Iya, itu kalau lu merhatiin Denny di atas. Oh, di atas Funix gagal. Terkena stun, right click, diberikan rocket barrage, diberikan homecoming missile, tidak memiliki. Aduh, ditahan ternyata dia. Diberikan homecoming missile tapi dia tidak punya regen lagi di sini. Seharusnya pulang ya di sini Nyx Assassin dari seorang Funix. Oh my god, Night Stalker terkena stun kali ini, dalam bahaya, diberikan melodic oleh seorang Soneko, right click Big Daddy Notel. Harus mati, hampir saja di kill sama Roshan, tapi sebelum sampai ke Roshan tadi dia udah mati duluan, kena efek melodic yang sangat sakit kalau menurut gue buat awal-awal. Dan dia 4-1 untuk Navi. Oh my god, awal yang baik kalau menurut gue untuk Navi ya di sini. Mereka coba agresif sebisa mungkin untuk memberikan advantage ya untuk mereka ya. Oh my god, di mid, Dendi right click, diberikan boar, right click, primal roar, Big Daddy Notel dalam bahaya, right click, tidak memiliki mana untuk melakukan wild axe, right click lagi, wild axe tersedia dalam beberapa second, dilemparkah di sini, masih ada Big Daddy di right click, enggak di right click, ternyata enggak dilempar juga wild axe, sayang sekali, Dendi harus mati. Wow, gimana lo ngeliatnya Ti? Menurut gue sih Dendi maruk. Di situ dia seharusnya bisa balik tapi dia maksa buat return kill. Dan itu jadi bikin Fatanya kembali ke game sih menurut gua. Karena dia dapat kill itu, dia dapat experience, dan sekarang lu lihat duitnya dia juga, dia lebih net worth dia di atas Dendi. Tapi jadi sementara itu di bawah Dim ada push. Ada push tower di sini dan coba di wipe creepnya di sini oleh Lestrak dari seorang Misery ya. Sementara Bond Seven di sini Archer offline level 4 dibantu itu juga sama Lestrak di sini. Lestrak support ternyata di sini. Sementara di top lane gue melihat ada II sama, coba right click di sini. Ada Funix yang terus dikejar-kejar, sementara Soneko melihat seorang II sama, rocket beres diberikan miss. Right click lagi kali ini. Masih bisa dibunuh seharusnya di sini. Sementara Soneko dalam bahaya. II sama berhasil mendapatkan double kill. II sama no mercy baby. Sayang sekali damage yang kurang kalau menurut gue di sini dari kedua hero yang coba mengkill seorang gyrocopter di sini. Oke, sementara di mid lane gue melihat di sini ada Fissure mengenai seorang Dendi, right click, primal roar, Fata, Dangers, teleportation pertama, Hovos datang menggunakan Weaver-nya di sini, right click diberikan silence, tidak bisa menggunakan Sukuchi, right click menggunakan gimana attack-nya tadi, coba berhasil mendapatkan kill, 2 kill berhasil didapatkan sama Navi di mid lane. 6-4, Navi still alive baby. Gimana Ti lo ngeliatnya Ti 6 menit pertama? Menurut gue sih Funix lagi-lagi ini dikejar-kejar terus. Oh my god, Soneko membuka space. What a juke. What a juke. Oke, balik lagi ke mid tadi. What a juke. Nissan Juke itu. Nissan Juke ya, itu nama mobil Ti. Ntar kita bentar lagi disuruh partnership, bingung kita Ti. Oke, ada Carapace, stun belum masih di stop. Stun pertama, Fata dalam bahaya, masih memiliki primal roar, primal split maksud gua. Sementara right click diberikan melodic, tidak bisa menggunakan ultinya. Primal split masih bisa disimpan ternyata Big Daddy dalam pengejaran kali ini. Weaver coba right click, Fissure yang baik, sementara Hovos Timelapse coba melarikan diri. Sementara stun terkena di sana, Misery dalam bahaya. Wild Axe dilempar kali ini oleh Dendi maksud gue. Sementara stun pertama, kedua, Bond Seven dalam bahaya. Dendi masih terus mengejar. Primal roll tersedia dalam 5 second, 7. Oke, ada Fissure, 3 orang terkena di sana, tidak memiliki Echo Slam. Masih terlalu jauh Echo Slamnya di sana. Sementara teleportation, ada yang datang di sini. Notel kembali ke game kali ini. Welcome to party. Oke, dipaksa mundur tampaknya dari Navi. Gimana Ti? Aduh, panjang banget clash-nya di sini, kejar-kejaran terus. Menurut gue sih
mereka nabraknya rada offside, tapi ya udahlah gitu. Maksudnya mereka udah cukup kuat buat itu, dan sementara itu Gyrocopter sih lagi enjoy banget di atas. Lo lihat net worth dia sendiri di atas 4.900 di atasnya Helvoz. Iya bener banget. Iya, dia 2000 di atas Helvoz. Dan Gyrocopter gimana? itu hero-hero yang net worth-nya bisa nipu lu. Maksudnya dia net worth-nya mungkin kelihatan gede, cuma Itemnya nggak begitu itemnya bagus tuh gitu cuma ya. Itu gitu. Iya, karena dia harus mampir ke Aquila dulu, dia harus mampir ke Domi dulu gitu. Mampir Jadi sana sini ya. Dengan net worth tinggi itu malah ya, jadi kadang-kadang dengan net worth tinggi itu dia malah bakal jadi ngasih duit banyak. Oh, ke di bottom musuh. lane di sini Di bawah Lestrak kelihatannya Helvoz bakal dengan coba ada diinisiasi. Invis bakal melakukan kill seharusnya di sini Hati ya. Sudah ada maksimal di skill 3 dari seorang Lestrak. Fissure masih ditahan sama Bone Seven di sini. Stun pertama, where is your stun? Bone Seven, we are waiting here baby. Oke, stun. Terkena stun. Hobo, stun kedua. Berhasil melakukan diri menggunakan Sukuchi. Oke, dari tadi gitu loh mungkin ya bisa kena, tapi sayangnya nggak kena di sana. Oke, di mid lane gua tinggal dulu. Dandy dalam bahaya pengejaran, diberikan silence tadi dan juga void. Night Stalker ada stun pertama. Vata dalam pengejaran kah? Enggak, tampaknya Primal Split masih bisa digunakan. Sementara Dandy juga masih memiliki Primal Roar-nya di sini. Oke, gimana Ti? 10 menit Sepertinya pertama. bakal ada smoke ke atas sih. Wow, smoke. Bakal ada smoke Oke, ke atas, tapi Arstyle. kebaca gitu sama I sama. Oke, sama langsung pindah ke hutan ya di sini. Dan dia langsung menggunakan cooldown-nya untuk melakukan farming di sini. Rocket Barrage, Light Cannon digunakan, segalanya digunakan untuk melakukan wiping creep lebih cepat di sini. Sementara ada dua hero yang masih melakukan smoke di sini dari Arstyle dengan Chen-nya, dan ada Soneko menggunakan Witch Doctor-nya. Sementara di sini Big Daddy Notel masih terus farming. Itemnya tidak begitu berkembang tampaknya di sini support. Sementara terpecah. Vata sudah melihat di sana dan yap, selesai sudah usaha gankingnya. Oke Ti, gimana Ti 10 menit pertama? Gue dari tadi mau tanya, kehalang sama momen-momen penting gitu. 10 menit pertama sih menurut gue gamenya masih imbang-imbang, karena Cloud9 juga ngerasa Gyrocopter ini kaya banget, jadi mereka juga masih lumayan nyantai, mereka nggak ada pressure. Sementara menurut gue Navi-nya sendiri yang kerasa kayak kita perlu ngegeng Gyro nih, kita perlu ngegeng Gyro. Dari tadi gerakan selama 2 menit terakhir itu yang kebaca sih kayak gitu, Navi-nya kayak ada pressure buat mulai ngegeng Gyro gitu. Sementara padahal kalau kita ngeliat posisi mereka, net worth mereka juga udah unggul 2500, mereka unggul ada Fissure. Dia tower imbang. Gak apa-apa Ti, lanjut aja dulu. Mungkin di sini Navi perlu ngasih level dulu ke Witch Doctor, terus ngasih Blink Dagger ke Nyx Assassin, karena Nyx Assassin juga kurang sekitar 450 gold lagi dari Blink Dagger. Oke, sedikit lagi Blink Bakal Dagger. jadi rada slow sih gamenya. Iya, jadi kayak sesi farming dulu ya, sampai pada punya dapat item dulu, item core-nya gitu. Tapi kalau menurut gue di menit segini gitu loh, oke lah seorang Brewmaster dapat Blink Dagger-nya sebentar lagi gitu. Tapi kalau menurut gue Brewmaster dengan fast Blink Dagger, oke bagus gitu. Tapi kayak dia punya item mahal yang tidak terlalu memberikan tambahan kepada status dia gitu loh. Dia cuma bisa ngeblink, bisa melakukan initiate. Kalau misalnya bagus initiate ya oke gitu, mereka bisa menang clash. Tapi ketika dia salah melakukan initiate, kalau menurut gue itu bakal fatal banget nanti. Oh iya tentunya, dan terlebih di sini udah selesai mechanics oleh Arstyle, dan Wow, ini Arstyle udah jalan ngelewatin ward, jadinya Cloud9 juga udah tahu ada mechanics di Arstyle. Yap, bener banget. Bakal sementara II bakal coba ngusir Vanik sih dari atas, karena Vanik kurang satu creep lagi. II di top lane. Itu nggak kelihatan ya karena malam ya. Iya bener banget. Sementara di sini ada usaha push tower tier pertama dari Cloud9 oleh Navi. Tapi ada Fortify pertama kali ini. Bone Seven coba melakukan juking di sini, bersiap melakukan Fissure dan juga Echo Slam. Echo Slam-nya belum ada di sini. Masih sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Echo Slam belum naik level juga ternyata. Vata sudah terlihat smoke-nya di sini. Blink Dagger clap pertama kali ini. Tidak ada yang bisa meng-cancel, sementara langsung menggunakan Fissure-nya dari belakang. Bone Seven ulti, cooldown yang baik sekali dari Isama. Echo Slam baik sekali. 4 hero seharusnya di sini sekarat. 2 hero sudah mati dari Navi.
Sementara Vanik coba right click di sana, diberikan stunnya, tapi gagal membantu. Sementara ada Homecoming Mission coba mengejar seorang Vanik dan 4 hero seperti yang gua katakan tadi harus mati dari Navi di sini. What a play by Cloud9. Blink pertama yang ditunjukkan sama Cloud9 di sini sangat signifikan efeknya ya Ti kalau menurut gua. Nah, iya itu, dan Fata juga clapnya kalau nggak salah tadi kena 3 hero. Dan mereka ngeluarin, dan mereka tahu kalau misalkan Next Assassin-nya itu masih belum teleport ke bawah gitu. Jadi nggak ada yang bisa nge-stop mereka juga sih. Momentum sih menurut gua bakal balik ke Cloud9 nih. Tapi dengan Cloud9 balik sih mereka harus ngerelain tower bawah seharusnya. Oke. Sementara di sini Bos kelihatannya bakal ke desa cepat ya. Oh iya ya, kayaknya di sini langsung Desolator dia udah punya Mithril. Lebih murah. Yep, bener banget, lebih murah Desolatornya di patch yang sekarang. Mungkin masih bisa ke BKB juga sih. Kalau menurut gua sih dari yang gua lihat cara mainnya seorang Weaver tadi lebih bagus dia ke Desolator sih, tapi bukan pilihan yang jelek dia ngebikin BKB gitu kalau menurut gua, dengan kondisi banyak sekali hero-hero magic yang ada dari Cloud9 gitu loh. Gimana Ti? Iya sih. Tapi dia kalau main Desolator dia positioningnya harus lebih ke belakang lagi. Di sini Cloud9 harus hati-hati karena primal splitnya cooldown. Mungkin harus kasih tower sih. Kasih tower sih sebenarnya lebih bijak ya. Sementara di sini Fata masih pede, cooldown pertama primal roll. Fata tidak bisa melakukan apapun, sementara Fata harus mati. Cooldown yang baik sekali, terkena 3. Ada paralyzing gas, terkena 2 hero. 2 kill harus harus didapatkan oleh Cloud9. Sementara 1 hero harus mati, 3 hero harus mati dari Navi. Cloud9 hanya memberikan 1 hero yang mati. Sementara Dandy diberikan void, slow. Kali ini Rocket Barrett, Isama coba mengejar Dandy, dan Dandy's die. Baby, triple kill by Isama, no mercy baby. Wow, gimana Ti lo ngeliatnya Ti? Oh, this is not good. Menurut gua. Oke, gimana bisa lo lanjutin? Radiant's bottom tower has fallen. Terkena stun Hobos, terlihat kali ini diberikan void, right click, dan ada fissure dari Bond Seven. Oke, sorry Ti, ada clash yang lebih penting tampaknya tadi. Dan oke, bisa lo lanjutin sekarang, sorry. The power of Nightwalker. Oke. Itu tadi the power of Nightwalker. Oke. Bener-bener Weaver gak bikin chasing itu lebih enak karena emang tuh lagi malam. Fight itu Navi di sini mungkin harus coba selesaiin item dulu, kayak Beastmasternya selesaikan Myken 3, lalu mungkin dari Artstyle mungkin dia juga bisa ke pipe dulu, atau misalkan dia bisa ke Guardian Griffs dulu. Oke. Sementara di sini bakal ada usaha smoke kah dari Navi, karena ada smoke di sini dipegang sama Witch Doctor, coba di wiping creepnya. Sementara there it goes. 5 man smoke dari Navi. Bakal Rosh. Oh, Roshan langsung kah di sini? Tapi di sini ada sentry. Kalau nanti ada yang keluar gitu kan. Oke, di sini Roshan sudah dipukul-pukul sama Navi. Bakal jadi free Roshan seharusnya di sini ya Ti ya. Primal Roar digunakan, salah sasaran tampaknya. Dan sudah gak ada Primal Roar di sini, bahaya. Ada Rocket Barrett yang siap digunakan. Cooldown pertama kali ini menangkap siapa? Ada Vanik di sana terkena cooldown, tapi langsung bisa selamat tampaknya dari Navi. Dan Cloud9 harus menunggu untuk kesempatan berikutnya melakukan war. Gimana Ti? 16 menit dengan kondisi 10-13, Cloud9 unggul dari Fragile di sini. Iya, tapi keunggulan Cloud9 ini lebih ke fokus di gyro. Kalau misalkan Navi udah punya jawaban untuk gyronya sih, Cloud9 udah kayak nggak unggul. Itu kelihatan juga dari yang kayak fight tadi, itu Cloud9 ada ragu-ragu buat masuk meskipun udah keluar primal roll dan segala macam, karena mereka butuh wombo combo. Begitu satu wombo combo dari Clap, Fissure dan cooldown itu nggak masuk, mereka langsung nggak coba initiate. Rapinya di situ sih dari tadi Cloud9. Oke, sementara di sini bisa nyambungin combo, mereka nggak coba maju. Oke, sementara Vanik sudah menyelesaikan Blink Dagger-nya, dan juga ada seorang Bond Seven yang sudah menyelesaikan Blink Dagger-nya juga di sini. Wow, banyak sekali Blink Dagger yang bisa diselesaikan di menit-menit belasan ini.
Ya dengan adanya Blink Dagger di sini gua rasa bakal ada efek yang lebih besar lagi dari seorang Bond Seven ya di sini dengan ada Echo Slam yang tinggal meloncat doang nanti ya Ti ya. Aduh. Di sini menurut gue sih Cloud9 cuma butuh satu big fight lagi itu buat benar-benar memastikan kemenangan sih. Satu big fight ini mungkin fight atas dan nggak ada darkness, jadi di sini mungkin Cloud9 juga harus pilih-pilih apakah masuk apa enggak. Tapi ini Blink Dagger pertama dari Earthshaker dan Earthshakernya juga dalam smoke. Navi harus hati-hati ini. Oke, Navi harus berhati-hati. Sementara ada Echo Slam mengenai satu di sana. Dandy dalam bahaya. Primal Roar. Ada ulti dari seorang Arstyle kali ini. Right click dan Primal Roar kali ini digunakan. Big Daddy Notel dalam bahaya. Ada cooldown dari belakang. Coba me-wipe creep dari Arstyle. Right click. Hovers menggunakan time lapse-nya. Sementara Ei sama tidak berhasil mendapatkan kill siapapun. Dua hero harus mati. Ei sama terkena Paralyzing Case. Ada ulti. Deathward digunakan Paralyzing Case yang sangat baik sekali. Ada Rocket beres kali ini. Ei sama. Ada Wild Axe digunakan. Sementara Karapes yang luar biasa sekali. Ei sama harus mati di sana. 3 hero mati dari Cloud9. Navi is back baby. Sementara tersisa satu di sini terus di right click Paralyzing Case. Masih ada Panda. Sementara dari belakang di sini gue masih melihat ada pengejaran terhadap seorang Misery. Lesrak di sini sementara Arstyle masih survive. Tidak ada Ei sama. Sementara dari belakang Havos coba di clap Fissure yang baik sekali. Tidak ada mana untuk melakukan apapun dan ada right click terakhir menggunakan skill 3 tadi dari Misery. Right click stun pertama tidak terkena. BKB pop shot right click Sukuchi digunakan. Ada Darkness dan juga ada Dust of Appearance yang digunakan tadi coba mengejar seorang Havos. Stun miss. Sementara Havos masih terus dikejar. Masih diberikan efek Silence Fissure dari seorang Earthshaker terkena di sana tapi terblok. Blink masuk dipukul ke enggak tampaknya stun. Tidak mengenai siapa dan terkena ternyata. Dan harus mati ternyata di sana. Oh my god. Aduh, perut gua sampai sakit tahan napas gitu panjang. Aduh. Kelasnya nggak singkat gitu ya dari tadi ini hero-nya saling kejar-kejaran gitu ya. Iya, soalnya kalau dilihat itu Havosnya kayak nggak mau menang gitu. Timnya udah menang jauh, dia masih nabrak-nabrak gitu terus ngasih Aegis lah. Dia sebenarnya bisa kabur kalau dia mau mencet BKB terus kabur, tapi dia pelit BKB gitu dan akhirnya ya dia mati, Aegisnya hilang. Terus dia mati ya, juga. intinya dia pelit BKB itu. Iya, dia mati juga dan itu dimana Navi itu udah mainin fightnya bagus banget, tapi ya begitulah kalau ya, misalkan ada satu yang nggak mau menang. Ya gitu kan. Navi kan emang terkenal sama Havos yang suka nge-throw gitu loh. Iya. Bukan nge-throw sih, dia kayak salah hitung gitu. Damage-nya masih belum sekuat itu buat harus ngelanjutin ke belakang. Jadi kayak Lesraknya tadi diincer sama dia pun Lesraknya juga nggak terlalu kesakitan gitu. Oke, di sini ada 5-man smoke dari Cloud9. Dari Cloud9 sekarang. Gua habis minum dulu bersiap buat ada clash besar tampaknya di sini. Sama coba berada di depan. Big Daddy Notel sudah pecah di sini. Arstyle dalam bahaya pengejaran kali ini. Arstyle dalam bahaya right click. Di sana langsung di silent tidak bisa melakukan apa-apa. Ada thunderclap. Dandy dalam masalah kali ini. But Dandy is die. Arstyle with Dandy is die baby. Dua hero mati dari Navi di sini. Smoke gang yang luar biasa bagus kalau menurut gua di sini efeknya dari Cloud9 ya Ti ya. Ya iya. Dan itulah yang harus sering dicontoh sama tim-tim Indonesia. Kalau misalkan udah merasa lebih kuat daripada musuh itu langsung gabung smoke game dan ambil gerakan kayak tadi. Itu bagus banget sih Cloud9. Dia tahu dia powerful dan dia manfaatin itu. Oke, sementara di sini ada usaha push tower tier kedua, dipukul-pukul, dilempar-lempar apapun yang ada. Sementara BKB pops out, cooldown, got nothing. Sementara Soneko dalam bahaya diberikan silence, hand of God digunakan. Kali ini masih terus dipukul-pukul. Big Daddy Notel, Paralyzing Case pertama tidak terpantul kepada siapapun. Deathward digunakan kali ini diberikan slowing, right click. Havos coba mengejar yang tersisa di sini. Ada stun yang baik dari seorang Vanek. Berhasil mendapatkan 2 kill ternyata Cloud9. Sementara di sini masih ada Primal Roar, enggak. Oke. 2 hero aja yang mati dari dari Cloud9 di sini. Gimana Ti lo ngeliatnya di sini? Gue melihat sih itu tadi Bond Seven kayak nggak respect kalau Nyx Assassin masih hidup. Ini Notel bakal teleport di atas. Teleportation tapi nggak bakal mati sih.
Oke, di sini ada double damage yang didapatkan sama II sama yang dapat di sini. Kapten di atas galanya. Dan II sama udah selesai butterfly seharusnya. Oh my god, butterfly. Kurang quarter staff. Quarter staff aja ya di sini ya. Oke. Bakal kita tunggu nanti butterfly di Itu menit. quarter staffnya dipegang sama Lesrak, dianterin sama Lesrak. Itu udah jadi sih. Udah butterfly jadi ya di sini ternyata. Oke, this is not good buat Navi. Belum ada MKB yang diselesaikan sama hitter mereka yaitu Hovos. Oke, di sini ada Notel coba mendeteksi ada Dendi. Sudah pecah. Iya, smoke gangnya gagal. Navi. Nggak, menurut gue sih nggak ada jawaban atas jarak kopternya. 6.000 network di atas Weaver sekarang. Hampir 2 kali lipatnya ya di sini hati ya kalau lihat ya. Yang baik buat Navi. Ya, sementara dari Cloud9 sendiri dia udah selesaiin Vladimir Floods. Brewmaster udah Floods dan Floods ini bagus banget sekarang, terutama kalau punya carry range karena dia nambah 10% lifesteal ke range. Oke. Jadi dari Domi ada 15%, dari Floods ada 10%, 25% lifesteal. Itu sustain yang bagus sih untuk seorang hero. Velve please nerf lifestealnya please di nerf. Yang bisa Navi lakukan itu adalah smoke gang, tapi smoke-nya tadi gagal yang terakhir. Sementara ini malah Cloud9 lagi-lagi lakukan smoke 4 orang, 5 apapun pasti mati punya. Oke, sementara Vanik stun. Baik sekali, Vanik harus mati. Wow, 15-18 Cloud9 unggul atas Navi. Gue pencet F6 di sini network. Gak beda jauh sebenarnya, cuma 2000. Cuman kayaknya memang sebenar yang lo bilang ya, di sini hanya berfokus kepada seorang Jiro ya, keunggulan networknya dari Cloud9. Iya. Sementara ada usaha push tower tier kedua di sini, double damage sudah digunakan sama Gyrocopter. Di sini efeknya masih sangat lama, ada darkness digunakan kali ini. Bakal mengejar siapa di sini? Bond7 coba melakukan scouting tampaknya. Ada Big Daddy Notel dengan Night Stalker-nya di sini. Gua ngebayangin Deti, Big Daddy Notel dengan mukanya yang imut-imut itu gitu, dia pakai Night Stalker yang mukanya nyeremin kayak gini, kayak nggak cocok gitu sih. Kan masih baby face gitu. Gitu. Iya. Iya, nggak penting sih, ya udahlah gitu. Lagi mau ngelucu Dim. Iya, ngelucu sih niatnya, cuman jadi nggak lucu, jadi gua yang jadi bahan lelucon gitu ya. Ada smoke. Wow, ada smoke dari Navi di sini. Ada smoke dari Navi. Yap, bakal mengejar siapa di sini? Dia melihat ada Brew. 3 man smoke. Dia melihat ada Brew di sini. Dia bakal ke Brew. Udah digambar. Udah digambar. What are you doing, Navi? Right click Primal Roar, seharusnya langsung digunakan Primal Roar pertama kali ini, Paralyzing Castan. Langsung digunakan Death Ward dan yap. Usaha pick off yang sangat baik dari Navi, coba mengejar ketertinggalannya di sini kalau menurut gue Yati. Oh, dan Notel juga sepertinya ketangkap. Oke, Notel tertangkap oleh seorang Vanik, kali ini diberikan Silence Void. Right click tidak memiliki mana untuk melakukan apapun lagi di sini, tampaknya dari seorang Nyx Assassin. Sementara ada Weaver menggunakan Swarm-nya kali ini di right click dan harus mati di sana dari seorang Notel. Oke. Usaha pick off yang baik sekali, 2 hero harus mati dengan gimana? Ya, seharusnya mereka coba pressure ke tower tier 2 sekarang, coba bikin fortification-nya cooldown. Dari Cloud9. Tapi di sini belum ada creep yang datang, jadi ada backdoor protection, bakal agak lama sih menurut gua. Sementara Paralyzing Cast coba melakukan wiping creep lebih cepat, tampaknya di sini Hovos coba pukul-pukul. Tower masih terus dipukul-pukul, try hard banget. Oh my god. Kenapa? Cloud9 pinter banget di sini. Dia langsung scout ke Roshan dan Roshannya muncul, dan ini pasti nggak disangka-sangka sih oleh Navi. Oke. Meskipun tadi sempat kelihatan. Fissure pertama mengenai seorang Hovos di atas, right click kepada tower dan tower tier kedua berhasil didapatkan. Teleportation, Vanik coba mengejar di sini. Tidak ada sight, tidak ada game dari tim Cloud9 di sini. Vanik sudah mendeteksi apa yang terlihat di sini. Right click. Vendetta masih sangat jauh, ternyata di sini terkena. Vanik dalam masalah, tidak memiliki mana dan Vanik harus mati. Right click di sana. Sementara Hovos terkena Fissure. Force Staff dan Echo Staff terkena 1. Timelapse gagal menyelamatkan dirinya. Sementara Soneko dikejar kali ini Fata. Thunderclap, Dendi. Trouble baby, Primal Roar coba menyelamatkan diri, but nothing is can do by Dendi.
Sementara Soneko juga harus mati di sini. 4 hero mati cuma buat nge-scout Roshanti. This is not good for Navi. Kapten, kapal kita kapten. Kebaca, maksudnya kebaca kalau misalkan Funik udah di situ dan Vanik ya mau gimana lagi. Nggak gampang juga buat nyuri kayak begitu dari tim berpengalaman kayak Cloud9 sih. Karena dia begitu mau ngebunuh dia langsung ngerasain, dia langsung nanam sentry. Oke, dan ya ada tower tier kedua di bottom lane yang bisa dihancurin. Dan di sini II sama leluasa banget dia pukul-pukul tower. Ada sentry yang dia pasang karena dia merasa punya Aegis juga. Iya, dia punya Aegis juga. Sementara di sini diberikan mana burn, stun pertama fissure yang baik sekali dari seorang Bone Seven. Right click di sana diberikan mana burn lagi, di slowing Fata, thunderclap, Arspal, ultimate skill digunakan di sana, ada skill juga ulti dari seorang Soneko. Death Ward yang baik sekali penempatannya. Sementara Dandy belum menggunakan primal roar-nya, di sini masih delay. Sementara tower tier ketiga masih hidup di sana. Sementara ada cooldown, Arspal dalam bahaya kali ini. Masih terlalu lama Hand of God-nya. Sementara di sini EI sama terus dipukul-pukul primal roar. EI sama dalam bahaya kali ini, Melodic yang sangat sakit sekali dan harus mati. Sementara Fata juga harus mati tampaknya di sini. Sementara Fata mati, masih ada Vanik yang melakukan buyback tampaknya tadi. Sementara right click lagi EI sama, cooldown tidak ada, hanya rocket barrage dan juga ada stun. Kali ini Bone Seven masuk lagi menggunakan enchant totem. Sementara right click Bone Seven dalam bahaya, stun yang baik dari seorang Vanik dan he's dead baby. Triple kill dari seorang Hovos. Hovos still casing seorang Notel, tapi dibiarin pulang. Dan oke, hanya ada 3 hero. Ti, lo boleh review, gue mau minum, perut gue sakit, banyak banget clash-nya, gue gak napas, thank you. Menurut gue sih itu Cloud9-nya masih belum mau menang sih, jadi dia nge-throw dikit biar seru. Karena itu bener-bener nggak tahu over confident atau gimana, tapi seharusnya mereka nggak dive sejauh itu. Mereka bisa hancurin tower tier 3 dulu, mereka bisa hancurin barak dulu, dan rada sedikit nge-throw sih, rada 3-2-2 di situ. Oke. Dimanfaatin daun bagus oleh Navi. Karena Navinya juga nggak ada yang buyback, itu bener-bener murni 5 ketemu 5 dan mereka ngebunuh 5 itu, ngebunuh 4 itu. 4, 2, 1 selamat. Aegis, iya karena Aegis. Karena Aegis. Iya. Enggak, dia ngebunuh 3 tambah 1 Aegis jadi 4. Oh, iya, oke. Dan ini ada itemisasi ke arah pipe oleh Dandy. Itu bisa ngebantu banget sih, karena emang damage yang dikeluarin sama Gyrocopter ini fisikalnya mungkin belum terlalu sakit, tapi dari cooldownnya itu parah. Dan dari fissure, dari blink clap, itu pipe mungkin bisa lumayan ngebantu. Sementara di sini ada Bone Seven dan juga ada Misery coba mengejar siapa di sini. Tampaknya belum ada sasaran yang bisa mereka kill untuk dilakukan pick off-nya di sini. Sementara Fata dibantu dengan Notel di sini coba melakukan farming di Ancient Crypt mereka. Sementara dari II sama di sini sudah satanik ternyata di setelah Endiasa. Ada Butterfly juga yang dia selesaikan. Sangat sakit sekali di sini Gyrocopternya ya, Ti. Iya, dan dia satu item lagi, ini item damage sih, bener-bener full ke damage karena MKB kah? Dia udah punya sustain, dia punya MKB, tapi untuk apa kalau misalkan musuhnya nggak ada yang bikin butterfly? Tapi harusnya sih dia beli Demon Edge sekarang. Iya, bener banget Demon Edge. Mungkin bisa ke Daedalus, tapi bisa ke Monkey King Bar, item yang saya sudah. Yep, bener banget. Sementara Soneko masih kurang 400 gold ke Aghanim. Ini bener-bener apa? Soneko bener-bener butuh Aghanim ya. Kalau misalkan dia punya Aghanim di next fight, itu mungkin bisa jadi kunci kemenangannya Navi di fight berikutnya gitu. Oke, sementara di sini dari Cloud9 masih belum mau melakukan push lagi di sini. Masih terus farming dulu, mungkin mendapatkan satu item lagi dari masing-masing hero dari Cloud9, baru mau nge-push lagi di sini ya, Tia. Mereka cari aman aja kayaknya ya. Sementara di sini MKB sudah diselesaikan sama Weaver. Cari aman. Oh, tapi di saat yang bersamaan Fata juga udah masukkan Quiras gitu. Oh my god, Quiras diselesaikan sama Fata. What a play. Mungkin yang bisa dilakukan sama Navi itu salah satu
supportnya membeli Solar Crash untuk ngebantu damage output dari Weaver. Oke. Karena sustainnya beli dari Weaver. Karena Solar Crash itu kan ngasih 30% evasion. Oke. Tapi di sini yang punya medallion bakal mampir ke Aghanim dulu Witch Doctor-nya. Oke, Witch Doctor bakal ke medallion dulu. Tapi di sini udah selesai sih harusnya. Dari Witch Doctor tinggal dibeli aja, Ti. Teleportation ya dia harusnya beli sekarang. Iya. Sementara Weaver dikejar-kejar sama Big Daddy Notel karena dia punya game di sini, jadi dia nggak merasa takut. Karena di sini juga lagi darkness karena kalau malam juga gimana? Ini dia punya game tapi Navi masih punya Observer Ward 2 biji itu di map. Itu Kecil mungkin banget kelewatan ya? juga sih nggak ini. Efek Ini dari darkness. bakal coba nge-pressure tower tier 3 ya. Yap, di sini Witch Karena Doctor lagi sudah punya dengan efek Aghanimnya, Ti, darkness seperti juga yang lo lagi. bilang. Bakal ngerubah banget ya, Ti. Menurut gue sih kalau penempatannya bagus bakal ini banget sih, bakal ngefek banget. Karena dari tadi Cloud9 itu semuanya ya gitu, satu kali keluar jurus coba keluarin semua stunnya, jadi jarang fokus ke arah. Dari tadi Deadwardnya jarang difokus. Dan ini mungkin Cloud9 lebih main aman karena mereka udah melakukan kesalahan besar tadi. Dia mungkin nunggu Rose berikutnya sekitar 2 menit lagi. Dan MKB juga udah diselesaikan sama Izama. Oke. Itu salah satu counter Solar Crash juga kalau misalkan bakal ada Solar Crash yang dibeli oleh Witch Doctor. Sementara di sini dari Cloud9 masih belum mau menang tampaknya, Ti, di sini masih menunggu Roshan ke sekian kah di sini atau Dia gimana lo nunggu ngeliatnya? Roshan, ya dia nunggu Roshan. Oke, mereka tunggu Roshan. Dia harus nunggu Roshan yang selanjutnya ini. Sementara Navi harus mikir gimana mereka bisa kontes Roshan yang setelah ini. Oke. Melawan Darkness, melawan Darkness. Ya terutama melawan Darkness sih, karena Darkness itu susah banget dilawan. Gelap banget karena vision Yap. kecil. Teamfight juga jadi Jadi ribet gitu, bahkan temen yang deket aja jaraknya bisa kayak nggak kelihatan ya, Ti, ya. Iya. Oke, sementara di sini ada Darkness yang baru aja kita bahas dilakukan sama Notel di sini. Sementara sudah ada Smoke, bakal bertemu seharusnya di sini sebentar lagi. Sudah terlihatkah di sini? Sementara ada, sudah terlihat di sana. Clap, Fata dalam bahaya, lakukan pengejaran, diberikan stun. Vanik harus mati di sana. Vanik tidak memiliki buyback dan gamenya jatuh, Bekti. Iya, ini ya itu tadi namanya Darkness. Mau gimana lagi, visionnya jelas banget, jadi Fatal langsung loncat aja dan Vanik nggak bisa dia udah respon secepat mungkin buat first staff, tapi ya mau bagaimana lagi. Oke. Dan Rosannya masih nambah 2 menit lagi. 2 menit lagi dan bakal Ya, ada masih Roshan. aman lah, maksudnya Navi masih aman untuk sampai saat itu. Oke. Sementara Chen udah menyelesaikan Vladimir Sovereign, sama-sama nambahin lifesteal buat carry-nya ya. Yap. Sementara di sini ada ward yang sangat baik penempatannya dan sangat luas banget di sini kalau gua roll. Wow, ini luas banget ya, Ti, ya. Penempatan wardnya ini yang di atas ini. Iya, emang ini kan salah satu ward yang bagus banget. Place wardnya di situ. Oke. Sementara Fata di sini masih terus coba cari buyback mungkin. Sementara ada Shadow Blade yang diselesaikan sama Bond Seven di sini. Menarik, Ti. Gimana lo ngeliatnya? Dari Earthshaker yang punya Shadow Blade. Lama-lama jadi core ya ini ya. Core penting gitu loh, bukan offline yang miskin gitu. Dia lebih lebih supaya posisi dia nggak kelihatan sama Hawk sebelum dia loncat Echo Slam. Oke. Jadi dia lebih buat itu sih daripada untuk damage-nya. Dia lebih kayak supaya dia bisa cari posisi yang enak tanpa musuhnya udah siap kalau bakal ada Blink Dagger Echo dari dia. Oke. Sementara 20-23 Dan frag di sini kill. Misery jadi Apa? jadi ward di dalam Rospit Misery. Jadi ward di dalam Rospit 40 detik. Ini kalau kan Oke. bener-bener Ngitungin- ngambil rute aman sih buat nyelesain game. Iya, bener banget. Dia kayak ngitungin timer ininya juga ya, Roshannya ya dari tadi ya.
Dia kayaknya udah paham banget Iya, bentar dan lagi. ini Roshan yang lama. Oke. Enggak, ini Roshan yang lama. Tadi kan udah 8 menit lewat, ini nambahnya 2 menitan setengah dari 8 menit kita. Sementara Museri masih menjadi living ward di sini. Bakal ada usaha Roshan sebentar lagi dari Cloud9. 1, 2, 3, boom. Bim salah bim. Roshannya udah ada lagi dipukul-pukul, diberikan stun kali ini oleh Miseri. Big Daddy Notail datang membantu kali ini. Smoke dari Navi di sini tampaknya enggak, mereka biarkan aja tampaknya di sana. Roshannya dipukul-pukul dan diberikan kepada Cloud9 di sana tentunya, Ti. Iya, tentunya ini rush ketiga udah ada cheese. Soalnya di sini Fata juga bakal ambil cheese-nya, dia bakal ngedrop TP. Di sini Navi sih yang gue lihat, Navi dia numpuk banyak defensive item, ada dua force staff. Lalu bener-bener cuma ngandalin damage output dari seorang Weaver dan dari Deathward Soneiko. Dan Soneiko aduh dia level 15. Aduh sayang banget. Satu level lagi. Satu level lagi harusnya lebih satu bagus level lagi ya. dari damage yang parah ya. Bakal kita tunggu sempat level 16 di sini kan. Kita lihat aja gimana Cloud9 bakal coba closing game ini, karena ini game udah menurut gue sih udah milik Cloud9, tinggal mereka selesaiinnya kayak gimana. Oke. Dan dengan kata lain nanti ada banyak kapal yang karam di Indonesia. Sementara di sini dari Hovos masih terus farming. The Paralyzing Cast coba mencari level tampaknya dari seorang Soneiko. Masih sangat lama sih kalau menurut gue di sini, bahkan dua wave creep aja masih kurang sih kalau menurut gue di sini. Dim? Iya. Lo yang dari tadi diem, Ti. Kenapa Dim? Lo yang diem. Bugatti lu terbang Dim. Bugatti lo yang karam, bos. Lu terbang Nek. Bugatti lo karam. Itu sama-sama karam, gak usah saling ledek deh. Ini masuk ke bawah Dim. Oke, masuk. Ternyata di sini udah ada Darkness diberikan, ada skill 3 coba wiping creep di sini dari seorang Miseri. Right click menggunakan flag cannon tadi. Recop. Sementara masuk di high ground di bottom lane, sorry. Sementara right click di sini sama sangat sakit di sana, ada Fortify pertama stun, tidak mengenai siapapun stunnya di sana. Right click sangat sakit diberikan, diikat di sana. Sementara Vanik sangat sakit juga menerima damage. Apa yang terjadi di sini? Primal Split belum digunakan. Bone Seven coba mundur di sana, ada skill 3 diberikan kepada tim Navi di sana oleh seorang Miseri. Sama stun diberikan mana burn kali ini. Masih survive tampaknya Navi di sini, Ti. Belum mau menyerah. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's bottom. Ya tapi Navi juga ini nggak bisa apa-apa, mereka mau engage juga. Oke, ada BKB pops out. Hovos dalam pengejaran kali ini stun, masih gagal. Force staff stun terkena satu. Big Daddy Notail dalam bahaya. Sama coba membunuh dari Cloud9 terkena satu. Hovos dalam masalah. Menggunakan time lapse di sini. Langsung mundur ke belakang di sana. Sementara ada Primal Split coba menghalang seorang Dandy di sana. Sementara right click lagi di sini. Primal Roar Miseri dalam bahaya. Right click Paralyzing Cast terkena 1, 2. Sementara sama maju lagi di sana menggunakan Butterfly-nya yang diaktifkan. Kali ini ada Melodic yang digunakan juga dari seorang Soneiko. Sementara ada Fissure Hovos dalam bahaya. Teleportation di sana digunakan. Stunnya kali ini terkena 2 hero yang baik sekali. Dan ada Deathward dari seorang Soneiko dihentikan kali ini, terkena 1. Paralyzing Cast, ada buyback 2 hero dari tim Navi kali ini. Sama masih terus mengejar, masih memiliki Aegis, masih superior. Tampaknya ada buyback dari seorang Hovos. Ada Fata dan Bone Seven yang terkena stun. Mini Ravage yang baik, ada stun kali ini. Belum ada tampaknya. Sementara Vanik masih terus mengejar seorang Bone Seven. Clap yang gagal tampaknya di sana masih terus dikejar. Sementara gue balik ke bawah. Di sana masih ada sama coba pukul-pukul dan Arstyle harus mati di sana. Sementara ada buyback. Hovos still alive. Navi masih living the dream. Sama masih terus pukul-pukul ke tower. Di sini masih ada creep yang terus dia bersihkan. Right click slowing kali ini teleportation. Hovos dalam masalah kali ini. Gue belum napas dari tadi. Sementara sama Melodic digunakan. Right click coba menghabiskan apa yang tersisa di sini. Sementara Aegis is dead. Aduh. Oke, ronde kedua Dimas. BKB nggak ada, sementara sama. Sementara Rocket Beres digunakan. Thunderclap, call down, Hovos tidak memiliki
Apapun lagi sementara harus mati di sana dan right click juga harus mati di sana. Ternyata Isama masih memiliki buyback, bos. 3 hero harus mati dari Navi. Oke, gue boleh napas. Navi, Cloud9 Panik, oke nggak bisa ngapa-ngapain dan dia harus mati. Oke, gue boleh napas ya sekarang. Ti, boleh lo review, thank you. Menurut gue sih GG, Dim. Oke. Selagi lu ngomong terus itu Isaminya juga hidup terus. Oke. Berapa lama dia hidup? 5 menit. Gue nggak tahu, dia mungkin hidup dari sejak game 1 sampai game 2. Gue ada nggak sih 2 menit nggak napas tadi, Ti? Gue narik napas tuh pendek-pendek loh tadi, cuman buat bisa nggak putus gitu loh. Gila itu kelasnya. Sebenarnya sih bukan kelas sih kalau menurut gue ya, Ti. Kayak cuman usaha kejar-kejar nggak jelas gitu dari kedua tim gitu loh. Yang satu fokus ke barak, yang satu fokus itu ke creep. Enggak, Dim. Itu Gimana? itu kedua tim lagi coba nulis cerpen, Dim. Jadi panjang. Nulis cerpen, oke, nulis cerpen biar panjang ya. Nice logic by Bekti. Oke, thank you. Sementara di sini Fata sudah memiliki Abyssal Blade ternyata, Ti. Di sini Fata item progresnya bagus banget, menit 43 di sini dan kita udah masuk ke late game. Dan kalau menurut gue ya di sini Navi benar-benar nggak punya jawaban atas Etral Envy ya di sini. Iya, dari awal sampai akhir Eternal Envy benar-benar cuma mati 2 kali dan itu pun matinya dua-duanya tuh posisi yang dia udah belagu banget gitu, ngeladenin 3 musuh 4 musuh sendirian di depan dan nggak mati-mati, nggak ada damage. Kayak gue bilang, item Navi ini item-item defensif semua. Nah, Ghost Scepter di Dandy, lalu ada Force Staff di 2 hero, ada Vladimir, Mac. Itu item-item defensif semua, nggak ada damage-nya. Wah, coba Smoke the Dream. Oke, Smoke the Dream. Navi. Kelihatan. Kalau misalnya ini kalah sih kalau menurut gua gambar. Bakal langsung GG sih kalau menurut gua. Karena ini smoke terakhir dari mereka. Sementara seharusnya di sini bakal ketemu sama Jiro. Jiro bakal ditangkap kah di sini? Force Staff langsung dapat di sana 1. Cooldown tidak ada. Langsung disalin Primal Roar yang gagal. Sementara cooldown yang baik sekali, Cosline luar biasa banget dari seorang Bolt Seven. Primal Roar tidak digunakan tampaknya di sana. Sementara Dandy masih bisa dibunuh. Sementara triple kill dari Fata dan team wipe dari Cloud9. Navi is team wipe baby dan GG WP. Cloud9 is is win. Oke. Dan ya selamat buat Cloud9 berangkat ke Frankfurt. Bekti. Aduh, gimana review. Mana? Menurut gue sih Cloud9 menunjukkan dia lebih memahami dengan bagus. Hero-hero dia bagus di game pertama, di game kedua secara draft menang terhadap Navi. Lalu secara permainan juga dia kan, kalau Cloud9 sekarang ini di posisi yang emang dia deserve direct invite ke TI. Navi itu mungkin ke TI qualifiers juga belum, maksudnya masih dipertanyakan gitu, karena kelihatan banget di sini levelnya kayak beda. Yang satu tier 1 mungkin Navi tier 1 gitu. Beda kelas sih kalau gue bilang. Ya, dan kali ini ASL 1 buat malam ini dari Dota2 TV Indonesia. ASL 1 bahasa Indonesia udah selesai buat malam ini. Thank you banget yang udah watching, Bekti. Thank you udah nemenin gua sampai tengah malam. Lo besok masih kerja. Thank you banget. Thank you banget yang udah nonton 180 hampir 200 tadi viewer kita, Ti. Yes. Dan ya, akhir kata gua Dizzy, Dimas, DJ, apapun terserah, ada Bebe Dakota, ada Bekti, terserah lo mau panggil dia apa. Pamit dulu, undur diri buat malam ini. Thanks for watching Indonesia. Bye bye.